Tahun 2023 memang terbukti begitu hangat, selalu ada isu baru yang hadir dan jadi perbincangan publik. Kali ini giliran para kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun per periode dengan maksimal 3 periode. Tidak tanggung-tanggung, berbondong-bondong para kepala desa datang ke gedung DPR hingga mengunci lalu lintas ibu kota. 27 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Seluruh partai yang ada tentu akan berhati-hati mengelola situasi ini. Terlebih lagi, jumlah pemilih yang tinggal di desa juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Salah langkah bisa membawa petaka bagi semua. Meski tentu mereka tahu bahwa perpanjangan masa jabatan juga belum tentu membawa manfaat yang bermakna. Gonjang-ganjing periode kepala desa memang sebuah pilihan rumit. Di satu sisi, 27 tahun bukan waktu yang singkat bagi regenerasi kepemimpinan dan tentu jauh dari demokratisasi. Tapi di sisi lain, isu efisiensi anggaran terus digaungkan. Namun pertanyaannya, seberapa penting periodisasi pemimpin desa ini menjadi bahasan hingga harus dibahas secara nasional? Adakah isu periode memang isu grassroots yang mencerminkan suara rakyat atau tidak lebih dari sekedar isu elit pedesaan yang ingin mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkuasa? Kali ini kita coba bahas dengan mendalam. Saya Pangeran Syahaan, selamat datang di Kasih Paham. Halo, selamat malam pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Saya Pangeran Syahaan, hari Senin jam 9 malam. Tentu saja waktunya kita untuk mengasih pemahaman kepada Anda semua. Kalau kita lihat apa yang menjadi bahasan hangat selama beberapa hari terakhir, atau mungkin kalau Anda tinggal di Jakarta, mungkin Anda lewat daerah Senayan kemarin sempat macet. Isu kepala desa rasanya menjadi sebuah buah bibir yang hangat dibicarakan. Isu yang tentu saja banyak dibaca dan dimengerti sebagai kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan menjadi hingga 27 tahun. Waktu yang lama. Namun kita akan bahas lebih dalam, kita akan memberi pemahaman biar kita tidak salah sangka dan salah praduga juga. Kita akan berdiskusi dengan 4 narasumber kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Ketua Komisi. Ketua Komisi, Pak. Pimpinan Komisi langsung kita datangkan ini. Langsung ada juga Bapak Sunan Bukhari, Waketum Abdesi. Selamat datang, Ya, Pak Sunan. Selamat malam. Selamat malam. Lalu juga nih Direktur Eksekutif Fox Pol Research, Bang Pangi Caniago. Malam, Bang Pangi. Saya Pange, Bang Pangi nih. Ipang aja kita panggil, Bang Ipang ya. Nah. Lalu juga ada Mbak Alma Syafrina dari ICW, peneliti ICW. Selamat datang. Salam kenal. Salam kenal juga, Mbak. Nah, kalau kita lihat ya, publik masyarakat ini tahun 2022, 2023 ini dengar kata perpanjangan ini langsung kupingnya langsung naik gitu. Oh, perpanjangan apa nih yang diperpanjang gitu kan? Karena banyak sekali memang yang dipanjang-panjangkan ini. Tapi saya mau nanya dulu nih sebenarnya lah, yang paling yang paling berwenang untuk menjawab. Kepala desa ini sekarang, Pak Sunan dari Abdesi, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan sampai bikin macet jalanan Jakarta ini, Pak? Ya, kalau kita lihat konteksnya beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya kita sedang memperjuangkan periodisasi masa jabatan gitu, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya, harapan kita bukan hanya 2 periode tapi 3 periode sehubungan. Ketika misalnya 2 periode 9 tahun, nah kepala desa yang sekarang 2 periode dan tidak mendapat tambahan 3 tahun alias undang-undang itu tidak berlaku surut, maka kerugian bagi kepala desa yang sudah 2 periode. Olehnya kita mengakomodir semua kepentingan kepala desa se-Indonesia. Akhirnya kita merekomendasikan 9 tahun 3 periode. Tapi kenapa harus diperpanjang, Pak? Itu yang jadi pertanyaan publik nih, Pak. Ya, banyak hal yang mendasari. Salah satu adalah konstelasi politik desa ini kan tidak sama dengan konstelasi politik daerah maupun nasional ya, pilkada dan pilpres. Pilkades ini menyisakan banyak masalah sosial, terus gesekan sosial. Ini baru kemarin saya dikirimi dari rekan-rekan Abdesi di daerah, sampai pendukung ini terlibat carok. Carok itu saling bunuh tempur, dengan senjata tajam gitu. Jadi untuk
menyembuhkan sekat-sekat sosial, terus permasalahan sosial akibat Pilkades ini, 6 tahun itu tidak cukup. Maka kita mengharapkan kepada DPR RI dan pemerintah mengkaji dengan cara seksama bahwa 9 tahun itu adalah angka yang ideal. Angka yang ideal untuk bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, Pak. Menghilangkan permasalahan-permasalahan yang timbul di desa pasca Pilkades, seperti itu. Terus yang kedua, efisiensi anggaran. Itu. Sehingga nanti kalau 9 tahun, maka penganggaran itu menjadi lebih efisien. Terus kos politiknya juga menjadi lebih rendah. Baik, Pak. Jadi menyampaikan kepada DPR, Pak. Kebetulan nih ada ketua komisi DPR-nya ada di sini, Bang Doli. Jadi bagaimana nih tuntutan para kepala desa ini, bagaimana DPR di Komisi 2 menyikapinya? Nah, ya pertama saya kira saya nanggapin dulu ya. Kalau misalnya salah satu alasan kenapa harus diperpanjang masa jabatan karena untuk ada waktu untuk katakanlah mengkondisikan kembali pasca pemilihan itu kan juga relatif. Artinya nanti juga bisa terjadi kalau 9 tahun gara-gara masa jabatan 9 tahun, nanti rebutannya juga makin kenceng kan, gitu loh. Ya kan? Yang tadinya 6 tahun, kan 6 tahun ganti lagi, ini 9 tahun lama. Nah itu dinamikanya mungkin bisa nih. Nah maksud saya begini, itu akan bisa kita dapati kalau kita melakukan kajian yang cukup dalam. Makanya saya selalu kalau ada perubahan itu pendekatannya sistem, ya, bukan karena misalnya kita punya keinginan kemudian merubah satu pasal yang belum tentu itu satu pasal itu tidak berdampak dengan pasal yang lain dalam sebuah sistem. Nah oleh karena itu makanya kami di Komisi 2 sebetulnya sejak awal itu sudah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dalam prolegnas kami. Bahkan setiap tahun pada saat kan di DPR itu kan setiap tahun dibicarakan prioritas tahun ini apa saja gitu. Nah Komisi 2 selalu memasukkan ini. Nah, memang belum direspon oleh pemerintah. Nah, saya tidak tahu kenapa pemerintah belum menganggap revisi undang-undang ini menjadi prioritas gitu ya. Makanya kami kaget tiba-tiba kenapa di tengah-tengah memasuki tahun politik di tahapan pemilu yang sedang berjalan ada kementerian yang mengusulkan perubahan. Padahal kami DPR udah ngajukannya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu loh. Nah, dan itu spesifik soal masa jabatan. Nah, saya sih nggak soal ya mau berapa tahun gitu ya. Bukan soal tahunnya nih, Pak. Bukan soal tahunnya. Makanya saya katakan sama Bapak Kepala Desa ini, jangan-jangan nanti kalau kita kaji, termasuk untuk mengantisipasi tadi soal butuh waktu untuk normalisasi gitu, mungkin 10 tahun gitu, mungkin 15 tahun gitu. Kita nggak tahu. Tapi kita jangan tanya apanya dulu, tapi kenapa kita merubah harus dari 6 ke 9 atau nanti jadi 10 segala macam. Nah itu yang menurut saya kita harus melakukan pendekatannya sistem. Nah yang kedua, yang bahaya kan masuk tengah-tengah kayak gini, apalagi di suasana politik ini kan jadi konsumsi politik. Nah ini yang menurut saya harus kita antisipasi. Jadi kami memberikan apresiasi kalau ada aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa ini. Tapi mari kita tempatkan aspirasi ini pada ruang yang tepat di mana kita harus melakukan perubahan itu dan melalui apa kira-kira gitu. Baik, kita sudah mendengar tadi aspirasi dari kepala desa melalui abdesi, bagaimana juga parlemen menyikapinya, tapi dari kacamata politik, Bang Pangi. Lagi-lagi nih, apapun, hal sekecil apapun di tahun politik, itu bisa jadi sangat eksplosif. Apalagi nih isunya soal perpanjangan unit pemerintahan yang paling kecil nih, desa nih, di daerah, Bang. Gimana, Bang Pangi? Iya, Bang Pangi, kalau saya 6 tahun tuh nanggung. Baiknya 18 tahun aja. Jadi kalau 18 tahun tuh sejak bayi lahir itu sampai dia nikah lagi tuh. Itu perawan pun udah berarti baru bisa. Ini nyinyir ya Bang ini kayaknya ini. Iya maksud saya nanggung gitu loh. Kenapa nggak 18 tahun aja? Itu yang jadi lelucon politik yang perlu juga. Karena kita terlalu tegang saraf kita ngurus yang begini. Karena ini sensitif di telinga saya yang begini-begini nih. Kecuali alam kita ini bukan alamnya ya demokrasi, bukan Indonesia lah gitu. Alamnya kayak di ya, Rusia atau di Afghanistan atau di mana. Tapi kan semua orang bisa ini Bang, bisa punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, ya silakan, tidak ada masalah. Tetapi memang di alam demokrasi ini agak miring, agak kuping kita nggak pas, nggak cocok aja. Yang kedua adalah MK kan sudah jelas, JR kan mengatur ya bahwa
tiba-tiba ada 5 tahun kemudian 6 tahun secara periodik, itu kan sudah dikalkulasi, dihitung secara matematika politik, secara angka-angka yang tidak muncul tiba-tiba itu. Kenapa harus 5 tahun dan kenapa pembatasan masa jabatan itu harus dilakukan di dalam alam demokrasi secara periodik? Karena kata kunci roh demokrasi itu kan adalah pergantian elit secara reguler, teratur. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau misalnya 27 tahun, anggaplah 9 tahun, ternyata kinerjanya 6 tahun saja kinerjanya nggak bagus, kan kita bisa evaluasi, nggak terlalu lama menunggunya. Mohon maaf Bang, mohon izin. Nggak terlalu lama menunggunya. Jadi tetap yang namanya pembatasan itu ada. Periodisasinya tetap 3 tahun. Nah, sekarang, tapi masa jabatan 9 tahun, bukan 27 tahun langsung menjabat satu kali. Tidak seperti itu. Ini artinya 9 kali 3, 27 tahun. Tapi kan ada term-termnya. Itu udah dekat dengan rezim Orde Baru loh. Dan penyimpangannya itu akan terjadi. Oke. Nah, ini 6 kali 3, 18 tahun saja nggak puas. Jadi ini DNA-nya bukan pengabdian, bohong ini pengabdian. Ini sudah DNA politik. Ini ada uang kok di desa sekarang. Jadi regenerasi bagaimana kepemimpinan saya seperti orang sarjana wisuda menunggu 27 tahun atau anggaplah 9 tahun itu terlalu lama loh. Karena 6 tahun bisa evaluasi dulu. Ikut kontestasi lagi. Kalau puas approval ratingnya bagus, level confidence-nya bagus, Anda maju lagi. Baik. 9 tahun, 18. Baik, Bang. Puas. Kita tahan dulu. 27 tahun nggak puas. Baik, kita tahan dulu. Kita nanti bisa debat soal 9, 18, 27 tahun. Kita lanjutkan. Bang Bangi. Setelah yang satu ini tetap bersama kami. Semakin panas. Dikasih paham.